Saudara pernah dengar satu kisah? Satu ketika ada orang yang disebut, si bapak ini disebut Bapak Roma 828, saudaraku. Setiap kali ada kejadian dalam hidupnya, Bu, yang lain pikir jelek, dia selalu berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Satu waktu, Bu, dia punya kuda. Dia punya kuda, sudah diurus baik-baik, kudanya, sudah bertumbuh baik. Pergi kudanya, sudah hilang. Tetangga-tetangga bilang, Pak, kudamu hilang. Sekarang masih bisa bilang enggak, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ada enggak yang ngalami seperti itu? Bisnismu hilang, enggak jadi lebih baik keadaanmu. Tapi bapak ini berkata, wait, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Sekian waktu kudanya hilang, saudara. Sekian waktu orang-orang mencerca dia. Tapi tahukah saudara, pada satu hari kudanya balik bawa pasangan. Punya istri, saudaraku. Bukan saja bawa pasangan, sudah ada anaknya. Berapa banyak yang tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Senang dong si bapak, saudara. Kuda balik, naik dia di atas kudanya. Lagi tengah naik, upak, naik, jatuh. Pok. Jatuh dari kudanya, saudaraku, patah kakinya, tulangnya, sehingga dia tidak bisa berjalan, dia harus bersistirahat, terbaring. Nah, tetangganya datang lagi. Nah loh, masih bisa bilang enggak, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Rasain. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini ada yang patah, semangatmu patah, keinginanmu berjuang patah. Saudara sudah ada di dalam keadaan yang patah. Tapi dengar ini, saudara. Bapak ini ngomong, tetap Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Ternyata saudara, nggak berapa lama kemudian datang para pasukan dan prajurit merekrut tentara dari laki-laki di sebuah keluarga. Semua laki-laki yang sehat dan siap berperang harus ikut dipaksa untuk maju perang di medan paling depan, saudara. Ini bapak apa tadi, saudara? Patah, kakinya patah, tulangnya patah. Nggak bisa lah, saudara. Orang jadi kayak di ranjang juga nggak gerak-gerak. Tentara masuk ke rumahnya, lihat. Ya, kalau ini mah percuma. Direkrut juga nggak ada gunanya, Pak. Buat apa? Ditinggal, saudara. Tetangga-tetangganya yang pria-pria gugur mati di medan perang, saudaraku. Bapak ini tetap ada di tempatnya dengan tersenyum. Waktu berjalan, kakinya sembuh, dia bisa berjalan kembali, dan sekali lagi dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu jadi atas kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Bagi saudara yang sudah terbiasa mengikuti seri firman di keluarga Allah ini, dan saudara buka hati, izinkan saya katakan ini, Tuhan akan pakai firman ini membersihkan setiap sampah, membongkar satu demi satu, saudaraku, yang tersembunyi sekalipun Tuhan lepaskan dari saudara. Dan saya berdoa ada kelepasan, kemerdekaan Tuhan kerjakan jadi atas kehidupan saudara. Kadang saudara, pernah nggak sih saudara masuk ke awal-awal masuk ke rumah yang kotor, kira-kira loh, risih nggak sih? Berasa nggak kalau sampah numpuk gitu? Kira-kira loh, Bu, berasa dong? Komplain nggak? Komplain ya, Bu? Bau nggak? Bau dong. Tapi coba deh, Pak, tinggal di rumah itu terus selama 1 tahun. Yang tadinya saudara risih ada sampah, tiba-tiba saudara udah biasa tuh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada banyak orang datang sama saya dan berkata gini, Pastor, I'm fine. Saya nggak berasa ada sampah-sampah seperti yang Pastor katakan. Tapi tunggu sampai kau izinkan dia bekerja, saudaraku. Kadang engkau sudah nyaman bahkan dengan sampah menumpuk di hidupmu. Sekali dia kerjakan, saya percaya lagu tadi, He touch you. He touch you.
He makes you whole. Yang sudah keropos, yang sudah hancur, yang sudah retak, dia bebat, dia satukan kembali, dia bungkus kembali. Dan doa saya sekali lagi, dari tempat ini, pemulihan total jadi atas hidup saudara. Sekali lagi kalau mau tepuk tangan, lebih dahsyat lagi buat Yesus. Tuhan kita serukan haleluya. Saya tuh kalau bicara kayak gini ya saudara, selalu ingat ini loh saudara, apa? KKR 10 hari ya. Di gereja kita itu ada, setiap tahun saudara kita itu adain. Kadang yang di momen-momen seperti ini saya tuh bersyukurlah kita udah boleh beribadah saudara. Itu berasa, kalau buat saya ya saudara, berasa sekali. Kenapa? Jujur loh, kadang ibadah di rumah itu ya lumayan loh Pak. Anak lari-lari, ya kan? Baru konsentrasi sedikit, ya kan saudaraku, suster masuk, tanya, Bu gini, Bu gitu. Baru konsentrasi sedikit, ada ini, ada itu. Jadi kelihatannya tuh kayak, aduh, mau ibadah tuh sampai sungguh-sungguh tuh susah gitu. Kita bersyukur, hanya saudaraku, kadang jujur, kedalaman level tertentu tuh nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat loh saudara. Gereja kita bukan tipe ibadah yang hanya sekedar ibadah, tapi sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Ini waktu-waktu yang saya kangen, paling kangen dari KKR 10 hari saudara. Deket-deket yang kayak biasanya habis kematian Tuhan Yesus, peringatan kematian, terus kebangkitan. Gereja kita ini puasa raya, 40 hari. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat ya? Saudaraku, doa saya, kalau tahun ini saudara nggak bisa, tahun depan, lihat tengok aja kiri kanan, nggak usah ngomong apa-apa, dalam hati aja, tahun depan, saudara tunjuk aja, saya pasti ikut, amin saudaraku. Puasa 40 hari, lanjut habis itu KKR setiap hari, literally, 10 hari, Bu. Banyak yang kalau nggak ngerti gini, asal, itu ngapain? Masa 10 hari? Saudara yang belum terbiasa ataupun saudara yang ada dari luar mungkin denger ini saudara gini, ini gereja gila kali ya, KKR 10 hari ngapain? Tapi izinkan saya katakan ini sudah, KKR 10 hari inilah yang membawa saya ada hari ini. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku di kota Solo, saya yang masih kecil, saya yang masih remaja ikut KKR ini, every single day. Nggak pernah ada hari tanpa manifestasi. Loh, bukan masalah manifestasinya loh saudara. Do not mistaken me gitu. Bukan masalah manifestasi. Saudara nggak manifestasi pun nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya katakan kepada saudara, tiap hari digarap nih loh saudara hatinya. Saya tuh masih ingat satu ibu ya saudara. Dia cerita, yang lain manifestasi ya wajar lah ya, kalau guling-guling itu masih masuk ya saudara, ada rolling gitu kan saudaraku. Ada juga yang kalau ketawa apa namanya Pak? Apa? Holy laughter. Kita udah terbiasa juga. Atau didoakan tumbang ya, kita sering lihat. Ini ibu saudara, didoakan main layangan saudaraku. Lah semuanya bingung. Loh, apakah ada jenis manifestasi yang baru? Gitu. Didoakan tahu-tahu dia bisa begini saudara. Dia bisa begini saudaraku. Ibu ini sendiri jujur saudaraku, waktu dia munculnya manifestasi kayak begitu, dia malu. Tapi dia tahan. Nggak bisa saudara, ini tangan begini terus. Dan semakin dia ikuti dorongan Roh Kudus, dia semakin bersuka cita, dia lakukan begini. Sampai titik tertentu saudaraku, dia tuh tanya sama Tuhan, aku nih ngapain toh Tuhan? Masa ada sih manifestasi main layangan? Tuhan ngomong loh saudara, kamu ingat nggak? Waktu kamu kecil, ibu ini nih sering ditinggal orang tuanya saudara. Dia nggak pernah ketemu papanya, sangat jarang. Satu hari dia lihat anak-anak kecil sebayanya main layangan di samping rumah, ketawa-tawa dengan orang tuanya, asik sekali main layangan. Ibu ini hanya bisa terduduk saudaraku, dia liatin, air mata menetes Pak. Dia lupa loh saudara, tapi Tuhan ingat. Tuhan gak lupa. Hari itu Tuhan katakan ke dia, ketika kamu kecil, gak ada yang bisa menemani kamu bermain layangan. Hari ini kamu boleh sudah kehilangan bapakmu, tapi aku sebagai bapakmu menggantikan orang tuamu
bermain layang-layang dengan engkau. Ibu itu nangis sejadi-jadi, saudaraku. Tapi tahukah saudara, setelah itu dia dilepaskan. Dia berjalan sebagai orang yang baru. Sampah yang dia bahkan tidak sadari sebelumnya sudah seperti seolah-olah menempel di dirinya, saudara, dilepaskan. Doa saya ini yang terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, terima dengan iman, saudaraku. Kelepasan terjadi. Hari ini, saudaraku, di minggu yang ketiga ini, apa yang ingin saya katakan, saudaraku? Saya ingin membagikan kepada saudara guilt free living. Hidup bebas rasa bersalah. Pak, saat kita melakukan kesalahan, muncul yang namanya rasa bersalah. Pada saat saudara muncul rasa bersalah itu, saudaraku, actually you have two choices. Saudara punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, rasa bersalah muncul, saudara izinkan iblis memanipulasi rasa bersalahmu, akhirnya dia pakai untuk menghancurkan engkau. Ini banyak terjadi, saudara. But then, itu baru pilihan pertama loh, saudara, jangan salah. You have second choice. Pilihan kedua, sama, saudara. Saudara izinkan Roh Kudus ambil rasa bersalahmu itu. Tapi dengar ini, dia pakai untuk menarik engkau kembali kepada dia, mendekat kepada dia, sehingga hidupmu dipulihkan. Masih ingat kisah anak yang terhilang minggu lalu, saudara? Masih ya? Kita tahu dong, bungsu ini melakukan kesalahan. Dan akibat kesalahan yang dia buat, hidupnya berantakan. Hidupnya kacau. Tapi sampai di titik terendahnya, Pak. Tiba-tiba dia ingat rumah. Dengar ini, saudara. Saat ini juga saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang kau ada di sini. Kau berpikir, what am I doing? Kok saya bisa di sini ya? Tapi izinkan saya katakan ini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mendorong saudara untuk pulang kembali. Tiba-tiba, Pak, si bungsu ini punya kerinduan yang besar untuk pulang ke rumahnya. Yang tadinya rumah bukan pilihan, yang tadinya rumah adalah penjara, yang tadinya rumah adalah tempat yang tidak menjadi tujuan kembali, tidak saudara pilih, tetapi Tuhan mulai taruh itu, Tuhan mulai tarik kembali. Sehingga akhirnya, saudaraku, benar, si bungsu ini dipulihkan. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang dalam hidupmu, you make mistake, engkau hidup di dalam penjara, rasa bersalah. Mungkin ada orang tua yang, that's not what you mean, bukan itu yang kau mau, tapi dari mulutmu keluar kutuk atas anakmu. Kau begitu marah. Sampai akhirnya nyesel, saudara. Bertahun-tahun dari apa yang kau katakan, perkataanmu terjadi atas anakmu, dan anakmu tidak pernah bisa berhasil dalam hidupnya. Tapi kau tidak tahu what to do. Ada sebagian di sini yang saudara bertengkar dengan pasangan saudara dalam keadaan yang sangat marah, Bu. Orang Jawa bilang, saudara di sini yang berasal dari Jawa tahu, keweton. What is keweton, saudara? Apa coba? Makanya saya suka bahasa Jawa, saudaraku. Kan susah kan cari apa? Keweton apa ya? Apa coba? Ada yang tahu keweton? Yang sama-sama dari Jawa, apa? Terlepas, kelepasan. Nah kan enggak enak tuh, sudah enak keweton gitu. Kelepasan, akhirnya saudara sebagai suami istri, kita kalau suami istri udah lama ya, kita tahu loh, saudara, kelemahan suami kita. Kan? Kebayang gak sih, saudara? Baru menikah aja udah seru, apalagi menikahnya udah lama. Apalagi kayak saya, saudaraku, dua-duanya pengkhotbah, saudara. Oh, itu seru loh, saudara. Kalau bertengkar, keluarnya ayat Alkitab, saudaraku.
Masing-masing punya dasar ayatnya kalau bertengkar. Tapi kita tuh ngerti loh sudah. Ada kata-kata yang kalau kita keluarkan, tak, itu langsung, pep, diem. Diemnya bukan diem nggak bisa jawab. Diemnya karena sudah luka, sudah. Kita menyesal. Hari ini saya berdoa saudaraku. Kalau itu saudara datang pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Justru izinkan Tuhan kerjakan hidup saudara supaya kebaikan itu yang Dia lakukan atas hidupmu. Kenapa? Enggak semua rasa bersalah enggak baik. Saya ulang ya saudara, saya ulang ya. Boleh perhatian kan? Enggak semua rasa bersalah enggak baik saudara. Seringkali Tuhan pakai rasa bersalah untuk bawa saudara pulang. Aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras lagi. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, ambil keputusan untuk mengizinkan Roh Kudus mengambil rasa bersalah saudara, mengerjakannya sehingga Dia bisa memulihkan hidup saudara. Ambil keputusan tidak lagi hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Guilt free living. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa punya hidup yang bebas dari rasa bersalah? Sudah jujur, hidup terus bawa rasa bersalah itu enak gak sih? Gak enak loh sudah. Gak enak. Sangat gak enak. Ada sebagian orang yang sampai di titik tertentu gak kuat ya sudah. Terus hidup dalam rasa bersalah, mereka mengakhiri hidup. Jadi hari ini saya akan membagikan kepada saudara 4 poin. Bagaimana saudara ngalami guilt free. Hidup dari bebas, saudara bebas. Saudara itu berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu, dibawa Tuhan terbang seperti anak Raja Wali muda. Yang pertama saudara, catat ya saudara, ketika rasa bersalah itu muncul, saya bagikan 4 poin. Yang pertama saudaraku, pastikan langsung lari kepada Tuhan, cepat-cepat rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada satu ayatnya saudaraku, Yakobus 4 ayat 6. Ayat ini berkata seperti ini. Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. By the way saudara nggak ngaku pun, He is all knowing gitu saudaraku. Dia tahu anyway. Dan ada satu ayat ini saudaraku, Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Boleh multimedia bantu saya? Saya tuh terharu sekali dengan ayat ini. Tahukah saudara, Tuhanmu itu tahu siapa saudara? Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita ini debu Pak. Jadi dia itu nggak expect saudara untuk perfect, without mistake. No, dia tahu Pak. Dia yang pegang debu tanah kotor itu kok. You are who you are karena Dia hembuskan nafasnya. Ingat ini baik-baik saudara. That's why I always say you are not your body. You are your spirit, roh yang punya soul, jiwa Pak, hidup dalam tubuh. You are not your body. Kenapa? Dia pegang kok debu tanah kotor itu. Dan itu nothing. Sampai He blow. Dia tiupkan, Dia hembuskan nafas hidup. Jadilah saudara di tempat ini. Saudara ada karena di dalam hidup saudara ada nafas hidup ilahi. Jadi dia tidak mengekspek saudara untuk perfect. But when you make mistake, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan saudaraku, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Gak ada orang yang gak berdosa di sini, gak ada orang yang tidak pernah berbuat salah Pak. Ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, itu sebabnya kalau saudara berbuat dosa, saudara tahu, akui di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil. Dia tidak akan menghakimi saudara, Dia tidak akan membuang saudara. Dia setia dan adil. Dia mengampuni, bukan hanya mengampuni, disucikan Bu, dibuat jadi baru. Jadi hari ini saudaraku, ambil keputusan Pak, jangan lagi lari dari masa lalu, jangan lagi lari dari kesalahan.
Saya menyampaikan kemarin sudah, orang yang nggak bisa move on dari past, nggak bisa move on dari masa lalu, jarang harap bisa move in ke masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Orang yang masih terus terikat. Kemarin di Jogja, saudaraku, saya khotbah di Jogja, saya membagikan ini. Bagaimana cara pawang gajah menjinakkan gajah yang besar. Saya bagikan ini. Saudara bisa dengar di YouTube, saudaraku. Sejak dari kecil, ini gajah Pak, diikat talinya pakai rantai. Sejak dia nggak punya kekuatan. Adakah saudara di sini yang ngalami itu? Tidak peduli nih gajah berusaha untuk membebaskan diri Pak, dia gagal. Sampai di satu titik, bahkan ketika dia dewasa, udah nggak dikasih rantai berat, dia cuma dikasih ikatan rantai biasa, saudaraku. Itu dia tetap merasa tidak bisa bebas. Ini harus saya ingatkan sekali lagi, setiap saudara di tempat ini. Ini adalah cara iblis menjinakkan anak-anak Tuhan. Sorry ya saudara, pastor kok jahat ya? Masa kita dijinakkan? Sorry saudara, kenapa saya pakai kata-kata menjinakkan? Tahukah saudara, saudara keturunan singa dari Yehuda. Oh saya harus ngomong ini saudara. Saudara keturunan singa dari Yehuda. Sekali saudara mengaum, semua harus tunduk saudaraku. Do you still remember who you are? Jangan sampai engkau buka celah saudaraku, iblis merantai, memenjarakan saudara, sehingga potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh atas hidupmu terkubur. Hari ini saudara, itu yang terjadi atas kehidupan Musa. Saya berdoa hari ini, apa yang terjadi atas Musa tidak terjadi atas saudara. Musa make mistake saudara, dia lari. 40 tahun dia di padang gurun saudara. Ada di sini yang 40 tahun di padang gurun? Semua yang kau kerjakan engkau berkata, saya ini orang gagal pastor. 40 tahun di padang gurun, Musa ada di dalam keadaan hopeless. Ada di sini saudaraku, engkau bahkan sudah tidak bisa mempercayai dirimu sendiri. 40 tahun saudaraku, Musa sudah ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia berkata, my life is over. Habis Pak. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ini yang paling saya sukai dari Tuhan saya. Ini yang membuat setiap kali saya ditanya, saya akan selalu mengatakan ini. Saya hanya seorang wanita biasa yang berhutang besar kepada Tuhan saya. Kenapa saya katakan itu Pak? Di titik terendah saya. Ketika orang lain menganggap saya sampah, saya nggak dilihat, nggak dipandang sebelah mata. Saya bahkan sudah menyerah dengan hidup saya. Beberapa kali saya pernah ketika saya masih kecil ingin mengakhiri hidup saya sudah. Di titik terendah saya Bu, sama seperti dia tidak menyerah kepada Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Hari ini izinkan saya berdiri di depan saudara mengatakan ini kepada saudara. Kalau dia tidak menyerah atas hidup Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Dia belum selesai atas hidup pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras saudaraku. Tepuk tanganmu yang paling meriah. Dia belum menyerah atas hidupmu. I don't care apa yang saat ini kesalahan yang kau buat, dengar ini. Kesalahan dan dosamu tidak cukup besar untuk menggagalkan rencananya. Oh aminnya kurang keras. Itu sebabnya saudaraku, lari kepada dia. Dia satu-satunya, he is the only creator. Pencuri hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau saudara lari kepada dia, hidupmu hancur saudara. Please don't do that. The creator will take you. Bahkan ketika saudara sudah hancur, ketika sudah tidak ada seolah-olah yang tersisa dari hidupmu, he can take it and make you whole. Dia buat jadi baru kembali Pak. Dia satukan kembali setiap bagian-bagian yang sudah hancur Pak. Karena di matanya saudaraku, you are precious. Di matanya saudara itu bukan orang hina, bukan sampah. Kenapa saudara? Dengan nyawa putranya dia tebus saudara. Ingat ini saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, langkah yang berikutnya, hiduplah. Kalau saudara sudah datang kepada dia, hiduplah saudaraku. Mulailah komit bertobat. Tinggalkan. Jangan tetap ada di masa lalumu, jangan terus ada di dalam dosa. Tinggalkan. Jangan jadi orang Kristen tomat Pak. Apa itu saudara? Hari ini tobat, besok kumat saudaraku. Jangan jadi orang Kristen tomat, no. Jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah-buah
sesuai dengan pertobatanmu terjadi dalam nama Yesus. Pribadi lepas pribadi di tempat ini bukan hanya dengar firman, tapi ketika saudara berjalan, saya lihat buah demi buah, Pak. Muncul buahnya lebat. Bukan hanya pohon yang kalau Yesus lihat nggak ada buahnya, tapi dari tempat ini, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu. Orang bisa merasakan perkataanmu beda. Orang bisa melihat caramu bekerja beda. Caramu bersikap beda. Dari situ Tuhanmu dipermuliakan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja? Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Stop dengar dakwaan. Tahukah saudara, Sakarya 3 ayat 1 itu ngomong kayak gini, saudaraku. Kita buka ya. Ternyata sama dengan pengadilan dunia, saudaraku. Di sana itu, kemudian yang memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Yosua itu namanya, saudaraku, punya akar nama yang sama dengan Yesua. Siapa Yesua? Ya, oke. Jadi kata nama Yosua itu artinya sama persis dengan Yesua. Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya mendakwah. Sadar ini, saudara, dalam kehidupan ada pendakwah, tapi ada pembela. Sepakat ya? Sepakat ya? Pertanyaan saya, anak Tuhan, mana yang lebih saudara dengar? Ayo, yang benar nih. Yang benar. Masalahnya ya Pak, jujur loh Pak, saya tuh kadang bingung loh sama anak Tuhan. Yesusnya mau bela kok pendakwanya ngomong saudara gini. Loh yang benar aja toh saudara. Lah yang mana pembelanya, mana pendakwanya? Ingat ini saudara, stop. Hapus saudaraku, jangan terus mendengar. Karena gini saudara, ayat yang baru saja tadi kita baca mengatakan, mengaku dosa, saudara diampuni. Selesai dong saudara. Saya tanya Pak, utang kalau udah dibayar, lunas nggak Pak? Lunas dong. Sama saudara. Dosa kalau sudah ditebus, lunas Pak. Artinya, saudara itu sudah bebas. Tapi, bukan berarti pendakwa saudara ini menyerah. Dia seperti singa, mengaum-ngaum. Dia akan terus ngomong. Enggak tuh, saya bilang udah bebas. Enggak. Lah yang masalahnya ini saya tuh paling gemes sama orang Kristen tuh ya ini loh saudara. Orang udah ngerti loh. Itu kan pendakwa. Lah kok saudaranya malah, iya Pak, bener. Terus tenggelam, mengasihani diri sendiri. Iya, bener. Lah kok malah semakin diiyakan tuh loh saudara. Kadang tuh pengen tak cekik loh orang-orang Kristen itu saudara. Loh beneran, lah udah dibela loh. Udah diampuni. Tapi pendakwanya ngomong dikit. Ini telinganya saudara, telinga kita wide open terhadap pendakwa. Hari ini stop please. Mulai dengar pembela saudara. Kenapa? Yakobus 4 ayat 7 ngomong gini Bu. Tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka dia lari daripadamu. Sorry Bu, kalau nggak dilawan, iblisnya nggak mau lari. Yuk, orang Kristen, halo. Jangan jadi orang Kristen lembek. Tapi kan saya begini Pastor, Tuhan tak tolong saya sudah doa, udah puasa. Tunduk pada Allah, lawan, dia lari. Sebagian dari saudara ngomong sama saya dong, Pastor, emangnya saya punya senjata apa dalam pengadilan saudara? Kalau kita mau menang perkara, harus ada dong ininya saudara, dasarnya. Betul saudaraku? Lah dasar kita apa Pastor? Atas dasar apa saya menang? Saya kasih saudara, Kolose 2, buka. Anak Tuhan harus tahu ini. By the way saudara, karena bicara soal ini, if you know the truth shall set you free. Kalau saudara tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Masalahnya, tahu nggak Pak kebenarannya? Tahun ini, 2020 awal, saya ngasih keluarga Allah PR. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ayo sibuk soal corona atau saudara lupa PR-nya atau? Ada ingat PR-nya nggak Pak? Apa saudara? Tuh langsung. Luar biasa Pak Anton, soundman kita. Langsung keluarin Alkitabnya saudara. Selesaikan apa? 1 pasal?
Satu kitab. Apa saudara PR-nya? Oh, saya cekik satu-satu loh. Apa ayo? Ini udah bulan November tanggal 15 tuh. Saudara cuma punya waktu 1,5 bulan. Ya yuk kau, jangan sibuk terus dengan corona saudaraku. Selesaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kenapa? Kolose 2, saya bacakan buat saudara. Kamu juga, meskipun dulu kamu mati oleh pelanggaranmu, dulu memang mati saudara. Memang, kita ini melakukan pelanggaran. Yes, you make mistake. Tapi ingat ini, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia. Pada saat Yesus mati, Yesus bangkit, saudara ikut dihidupkan. Oke ya, saya lanjut ya. Telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Oke, hari ini boleh nggak sih saudara kalau pendakwanya ngomong, saudara bilang, shut up. Pastor kok ngajarin kasar? Loh, kalau sama pendakwa biarin saudaraku. Diam, shut up. Aku sudah diampuni pelanggaranku, katakan amin yang paling keras. Dan selanjutnya apa saudara, dengar ini. Dengan menghapus surat hutang. Halo, surat hutangmu sudah dihapus dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Oh, saya berdoa hari ini anak-anak Tuhan dengan keberanian bangkit berdiri, katakan pada pendakwamu, shut up. Diam, jangan ikut-ikut. Dia sudah menghapuskan, dia sudah meniadakan surat hutang, saudara. Yang perlu saudara lakukan, dengar ini, terima dengan iman. Langkah keempat, kasih karunia itu mengalir. Oh, saya tahu ada orang-orang di sini ya, saudaraku dari tadi berusaha nahan nangis. Saudara tahu kok yang saya katakan ini. Bahkan untuk engkau mengampuni dirimu sendiri, nggak usah pakai pendakwa. Untuk engkau mengampuni dirimu sendiri susah. Rasa bersalah itu terus menekan engkau, saudara. Kau bahkan tidak bisa. Engkau merasa ketika apa yang kau lakukan, saya nggak tahu ini kenapa saya dituntun begini, saudara. Ada orang di sini yang karena kesalahanmu engkau menyebabkan seorang meninggal. Bahkan hanya untuk tersenyum dan tetap hidup, engkau merasa bersalah. Saya nggak tahu ini ada di mana ini. Kalau ada orang yang merasa seperti yang saya katakan ini, dengar baik. Hutangmu sudah dihapuskan.